Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Idayanti, ada Irham dan juga Sri. Kami di sini akan menjelaskan materi mengenai barisan Fibonacci. Nah, tanpa mengurangi eh, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke materi. Nah, yang pertama ada sejarah nih. Nah, pada tahun 1202, Leonardo da Pisa menuliskan suatu problem atau masalah di dalam bukunya yang berjudul Liber Abaci. Nah, masalahnya ini adalah misalkan pertumbuhan jumlah kelinci mengikuti keadaan. Sepasang kelinci menjadi dewasa dalam waktu 1 bulan dan setiap bulan berikutnya melahirkan sepasang anak kelinci. Pada awal tahun, ada sepasang anak kelinci. Jika diasumsikan tidak ada kelinci yang mati, berapakah jumlah pasangan kelinci itu setelah 1 tahun? Nah, ilustrasinya seperti ini. Pada bulan ke-0, ada satu pasang kelinci disebut sebagai pasangan A. Lalu pada bulan yang pertama, si kelinci ini masih tetap satu pasang karena mereka belum cukup umur untuk beranak. Lalu pada baris yang kedua, pada bulan kedua, pasangan A ini mempunyai sepasang anak, sebut dengan B, jadi total ada 2 pasangan kelinci. Lalu pada bulan ketiga, pasangan A ini mempunyai sepasang anak lagi, kita sebut sebagai C, tetapi pasangan yang B belum mempunyai anak karena mereka belum cukup untuk memiliki anak. Sehingga total dari kelinci ini adalah 3 pasang kelinci. Lalu pada umur 4 bulan, pada umur keempat, pasangan A mempunyai sepasang anak lagi yang kita sebut sebagai D. Pasangan B juga mempunyai sepasang anak yang kita sebut sebagai E. Totalnya menjadi 5 pasang kelinci. Dan begitu seterusnya sampai kita mengetahui apa yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, dari masalah tersebut, dari ilustrasi tersebut, kita dapat sebuah relasi xn sama dengan xn min 1 ditambah xn min 2 dengan x0-nya bernilai 1 dan x1-nya bernilai 1. Maka relasi ini dikenal sebagai relasi Fibonacci yang terbentuk dari barisan Fibonacci. Untuk membentuk barisan ini, kita tentukan dulu suku pertama dari keduanya. Yang pertama itu ada X0 yang bernilai 1 dan X1 yang bernilai 1. Nah, kemudian kita tentukan suku ke N ini sebagai jumlah dari 2 suku sebelumnya. Nah, seperti contoh pada tabel di bawah, kita diminta untuk menentukan berapa jumlah suku ke-10 dari barisan Fibonacci dengan X0-nya bernilai 1 dan X1-nya yang bernilai dengan 1. Nah, Pak, karena kita sudah mengetahui suku ke-0 dan suku ke-1 ini adalah masing-masing 1, sesuai dengan tadi yang saya jelaskan, maka suku ke-0 dan suku ke-1 ini kita tambahkan menjadi 1 tambah 1 menjadi 2, maka 2 ini berada di suku kedua. Nah, selanjutnya untuk kita mengetahui suku ke-10, kita perlu tahu nilai-nilai atau angka-angka pada suku ke-0 sampai dengan suku ke-9. Maka dengan itu kita mencarinya. Nah, karena kita udah tahu yang suku kedua, maka seterusnya kita mencari sampai suku ke-8 dan 9 diketahui. Nah, seperti contoh, suku ke-8 ini memiliki angka 34 dan suku ke-9 memiliki angka 55. Nah, kita jumlahkan karena tadi di awal jumlah dari 2 suku sebelumnya, maka 34 ini kita tambahkan dengan Nah, karena kita sudah tahu bahwa nilai dari suku ke-8 dan suku ke-9, maka kita jumlahkan 34 dan 55, sehingga suku ke-10 ini diketahui nilainya yaitu 89, hasil jumlah dari suku ke-8 dan suku ke-9.
Nah, di sini ada lagi soal mengenai matriks Fibonacci yang didefinisikan sebagai berikut. Nah, kita memiliki matriks A dengan nilai 1110. Jika X0-nya sama dengan 1 dan X1-nya sama dengan 1, maka X2-nya sama dengan 2, X3-nya sama dengan 3. Seperti yang tadi kita sampaikan, bahwa Fibonacci ini hasil penyebelahan dari dua suku sebelumnya. Kita bahas soal yang pertama. Kan ada di situ matriks A, X0, X1 sama dengan 1110. Kita kalikan dengan X0 dengan X1. Karena masing-masing memiliki nilai 1, maka 1110 dikalikan 1 dengan 1. Kita kalikan secara matriks tersebut kita kalikan, maaf. Nah, maka kita akan memiliki hasil 2 dan 1. Nah, 2 dan 1 ini adalah hasil dari mempresentasikan suku Fibonacci yang kedua dan ke-1. Nah, kita lanjut yang kedua. Untuk A akar 2, X0 dan X1, karena kita udah tahu ya X1, X0 dan X1-nya ini memiliki nilai 1, jadi kita kalikan dengan matriks yang tersebut. Nah, sebelum itu karena di soal itu A-nya pangkat 2, maka matriks yang yang kita punya itu dikalikan juga. Maka matriks tersebut adalah 2, 1, 1, 1. Kita kalikan dengan matriks yang 1 dengan 1. Maka hasil yang kita dapat adalah 3 dan 2. Ini juga sama mempresentasikan suku Fibonacci ketiga dan kedua. Nah, yang ketiga dengan A pangkat 3, X0, X1. Sama seperti cara yang A pangkat 2, kita kalikan terlebih dahulu sesuai dengan pangkat dari A tersebut. Maka hasil yang kita dapat adalah 3, 1, 1, 1. Kita kalikan dengan matriks 1 dan 1. Maka hasil yang kita dapat adalah 5 dan 3 mempresentasikan suku Fibonacci keempat dan ketiga. Nah, dari ketiga contoh di atas, kita mendapat rumus atau relasi untuk nantinya biar gampang gitu mengerjakannya adalah A pangkat N-1 dalam kurung atau matriksnya X0, X1 mempresentasikan suku Fibonacci ke N dan N-1. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada Sri untuk materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu penggunaan nilai eigen dan diagonalisasi untuk membuat atau menemukan rumus eksplisit pada barisan Fibonacci. Nah, apa sih itu nilai eigen dan juga diagonalisasi? Kita perhatikan di sini ada dua buah vektor. Misalkan A adalah matriks N kali N, maka vektor X yang tidak nol di R derajat N disebut sebagai vektor eigen dari A. Jika AX adalah kelipatan skalar dari X, yaitu AX sama dengan lambda X untuk suatu skalar lambda ini dinamakan sebagai nilai eigen dari matriks A. Nah, sekarang diagonalisasi. Suatu matriks persegi A dinamakan dapat didiagonalkan jika ada suatu matriks P yang invertible atau inverse sedemikian rupa sehingga membentuk persamaan seperti ini. Maka jika suatu matriks tersebut dapat direpresentasikan menjadi sebuah persamaan seperti ini, maka juga disebut sebagai matriks diagonal. Maka matriks P ini dikatakan dapat mendiagonalkan matriks A. Bagaimana sih cara untuk mendiagonalkan suatu matriks? Yang pertama, kita harus menentukan dulu, carilah vektor eigennya yang bebas linear dari matriks A, misalnya P1, P2, sampai dengan Pn. Kemudian, bentuklah matriks P yang mempunyai vektor eigen sebagai vektor-vektor kolomnya. Yang terakhir, kita dapat membuat matriks D atau matriks diagonal, di mana matriks diagonal ini dibentuk dari P inverse dikali A dikali dengan P, di mana matriks diagonal ini
berisi dengan lambda 1, lambda 2, dan juga lambda seterusnya sebagai unsur-unsur diagonal yang berurutan. Dari lambda I adalah nilai-nilai egen yang bersesuaian dengan PI. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa matriks Fibonacci ini dapat didefinisikan sebagai A sama dengan 1, 1, 1, 0. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari nilai egen. Nilai egen ini kita mempunyai sebuah rumus dengan menggunakan determinan lambda dikali dengan matriks identitas dikurangi dengan matriks A ini sama dengan 0. Kita substitusikan lambda dikali 1, 0, 0, 1 sebagai matriks identitasnya, kemudian dikurangi dengan matriks Fibonacci ini. Kemudian kita kalikan sehingga menghasilkan matriks seperti ini. Kemudian matriks yang ini kita determinankan sama dengan 0. Kemudian untuk mencari sebuah determinan dari matriks dengan berorder 2 kali 2 itu, kita mengkalikan dengan cara A dikali D dikurangi B dikali C, sehingga menghasilkan suatu persamaan seperti ini. Setelah itu, kita cari akar-akar dari persamaan ini, sehingga menghasilkan akar-akar seperti ini, yaitu lambda 1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC per 2A. Kita substitusikan saja dengan nilai B, berarti nilai B-nya itu lambda, sehingga menghasilkan akar-akar persamaan 1 plus minus akar 5 per 2. Setelah mengetahui nilai egen atau mendapatkan nilai egen dari matriks Fibonacci ini, kita cari ruang egen untuk lambda pertama, yaitu 1 plus akar 5 per 2. Nah, untuk mencari ruang egen ini, kita punya suatu persamaan, di mana persamaan itu merupakan lambda dikali matriks identitas dikurangi dengan matriks A, dikali X sama dengan 0. Nah, yang kita cari itu adalah si X-nya. Kita substitusikan sehingga menghasilkan persamaan seperti ini. Kemudian, jika kita sudah menstitusikan, kita cari X1 dengan X2-nya itu dengan cara OBE. Setelah melakukan OBE, di sini kita dapat satu utama, di mana satu utama ini merupakan milik X1. Kita misalkan X2 itu sebagai T, maka X1 sama dengan 1 plus akar 5 per 2 T. X1-nya 1 plus akar 5 per 2, dan X2-nya adalah 1. Lanjut, kita cari untuk ruang egen untuk alfa kedua, yaitu 1 min akar 5 per 2. Caranya sama seperti untuk mencari ruang egen pada lambda ke-1. Kita menghasilkan X1 yaitu 1 min akar 5 per 2 dan juga X2 sama dengan 1. Setelah kita menemukan atau mendapatkan ruang egen dari alfa 1, alfa 2, dan juga nilai egen, kita dapat menentukan matriks bentuk P. Di sini, matriks bentuk P merupakan gabungan dari matriks yang dihasilkan oleh lambda 1 dan juga lambda 2. Setelah itu, kita mencari P inverse karena seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa matriks diagonal itu merupakan matriks yang dibentuk dari persamaan P dikali matriks A dan juga P inverse. Kita cari P inverse-nya, kemudian setelah mencari, kita mendapatkan hasil P inverse seperti ini. Setelah ditemukan P inverse-nya, kita tentukan matriks diagonalnya dengan menstitusikan elemen-elemen yang tadi sudah kita dapatkan. Karena D ini merupakan matriks diagonal, maka P dapat mendiagonalkan matriks A. Nah, untuk matriks diagonal itu bentuknya yaitu seperti ini. Jadi,
suku-suku utamanya itu sejajar. Lanjut, dari matriks D yang diperoleh tadi, kita dapat menentukan suku ke N dari barisan Fibonacci. Di sini ada PD, P inverse dikali dengan suku ke-1 dan juga suku ke-2, sama dengan 2, 1, di mana X0 sama dengan 1, X1 sama dengan 0. Nah, hasil dari perkalian ini merepresentasikan suku Fibonacci kedua dan juga ke-1. Begitupun seterusnya, untuk menentukan suku KN dari barisan Fibonacci ini sama seperti soal yang ini. Dari rumus ini kita dapat ketahui bahwa D itu dibentuk dari P inverse A dikali P. Sedangkan di sini PD P inverse dikali dengan suku ke-0 dan suku ke-1. Kita jabarkan PD P inverse sama dengan P. D-nya kita substitusikan dengan P inverse A dikali P dikali P inverse. Kita bisa coret P inverse dengan P inverse, P dengan P, sehingga menghasilkan matriks Fibonacci itu sendiri. Nah, bagaimana kalau misalkan D-nya itu pangkat 2, maaf, ini salah, P pangkat 2, kita jabarkan kembali P, D, D-nya kita substitusikan dengan pangkat 2, P inverse. P-nya kita coret, P inverse dengan P inverse, P dengan P. Sehingga menyisakan A pangkat 2 sama dengan A pangkat 2. Dengan menggunakan formulasi di atas, maka suku barisan Fibonacci ke-100 adalah, nah, karena tadi, seperti yang sudah dijelaskan, bahwa PD N P inverse, nah di sini PD N-1 P inverse X0 X1 merepresentasikan suku Fibonacci ke N, suku ke N, dan juga suku ke N-1. Sehingga ketika kita mau mencari suku ke-100, maka D itu akan pangkat 100 dikurangi 1, sama dengan pangkat 99. Setelah itu, kita substitusikan, sehingga menghasilkan suku ke 100 barisan Fibonacci adalah seperti ini. Nah, di sini ada rumus eksplisit pada barisan Fibonacci. Tadi kita telah menemukan atau mencari dari matriks diagonal. Matriks diagonal ini terbentuk dari P inverse dikali A dikali P. Di sini ada suatu persamaan di mana PDP inverse dikali X0 dan juga X1, di mana X0 dan X1 ini merupakan suku ke-0 dan juga suku ke-1 dari barisan Fibonacci. Kita jabarkan bahwa PDP inverse kita masukkan nilai dari P. Nilai dari P adalah seperti ini, kemudian D adalah seperti ini, dan juga P inverse. P inverse itu seperti ini. Dan yang terakhir, 1 ini merupakan nilai dari suku ke-1 dan juga suku ke-0. Nah, untuk mencari rumus eksplisit dari barisan Fibonacci, kita dapat menggunakan proses atau pencarian dari diagonalisasi dan juga ruang Eigen di sini. Kita buat suatu persamaan di sini ada xn-1 dan juga xn sama dengan lambda 1. Karena di sini 1 plus akar 5/2 itu merupakan lambda 1, 1 min akar 5/2 merupakan lambda 2. Satunya kita taruh, terus di sini kita ganti 1 plus akar 5-nya, 1 plus akar 5/2-nya kita ubah menjadi lambda 1 dan juga seterusnya. Nah, setelah itu kita kalikan, kita operasikan dari persamaan ini sehingga kita dapat bahwa rumus eksplisit untuk barisan Fibonacci adalah xn sama dengan 1 per lambda 1
min lambda 2 dikali lambda 1 pangkat N min lambda 2 pangkat N. Dengan lambda 1, 1 plus akar 5 per 2, dan juga lambda 2, 1 min akar 5 per 2. Karena lambda 1 dikurangi lambda 2 sama dengan akar 5, maka Xn sama dengan 1 plus akar 5 dikali lambda 1 pangkat N dikurangi lambda 2 pangkat N. Nah, di sini karena kita tahu bahwa untuk suku ke-0 dari barisan Fibonacci ini merupakan nilainya 1, maka untuk rumus eksplisit barisan Fibonacci dengan suku ke-0 dan juga suku ke-1 bernilai 1 adalah Xn sama dengan 1 plus akar 5 dikali lambda 1 pangkat N plus 1 dikurangi lambda 2 pangkat N plus 1. Nah, untuk kode programnya akan dijelaskan oleh Irham. Baik, di sini ada contoh program untuk menghitung deret Fibonacci menggunakan bahasa C. Di sini ada seperti biasa include library-nya yaitu studio.h dan stdlib.h untuk mengaktifkan double. Lalu di sini ada program utamanya. Kita membutuhkan tiga variabel. Yang pertama ada I, dan kemudian ada N. Kemudian ada P untuk mengulang program ini. Kemudian ada double, yaitu Fn, yaitu nilai yang akan kita cari nantinya. Lalu ada F0 atau X0 yang nilainya 1. Lalu ada F1 atau X1 yang bernilai 1 juga. Di sini akan ada input oleh user untuk memasukkan suku yang akan dicari. Lalu jika inputnya itu adalah 0, maka dia akan langsung menampilkan suku ke 0, yaitu 1. Begitu pula jika inputnya adalah 1, maka dia akan menampilkan X1, yaitu F1, yaitu 1. Jika selain itu, maka akan masuk. Dan apabila I ini kurang dari N atau dari yang diinputkan user, misalnya nanti kita coba 10, maka I N akan menjadi F2 atau X2, yaitu nilai nol akan menampung nilai F1, dan F1 akan menampung nilai Fn. Maka akan menampung nilai F1 dan F2, sehingga nantinya proses tersebut akan terus diulang hingga mencapai nilai N atau nilai yang dimasukkan oleh user. Nah, dari sini hanya penyederhanaan angkanya, yaitu jika N-nya lebih dari 1 dan lebih kurang dari 9, maka tidak akan menampilkan angka di belakang koma. Jika lebih dari 68, maka akan menampilkan 13 angka di belakang koma. Lalu di sini ada untuk pengulangannya, untuk menyelesaikan programnya. Baik, kita coba langsung saja. Nah, misalkan di sini input yang akan kita masukkan adalah 10. Maka deret Fibonacci. Baik, kita langsung saja uji coba untuk program yang ini. Nah, misalkan kita masukkan deret yang ingin diketahui, yaitu deret ke-10. Maka hasilnya adalah 89. 89 ini merupakan hasil pertambahan dari deret ke-8 dan juga deret ke-9. Kita coba lagi. Misalkan kita akan mencari deret ke 100.
Nah, deret ke 100. Nah, berikut merupakan deret ke 100, yaitu 5.700 dan 31 nol di belakang 700 tersebut. Lalu belakangnya ada 0,20 seperti itu. Lalu kita coba cari deret ke 200. Nah, maka hasilnya adalah 40 nol di belakang 4.500 seperti itu. Dan angka terakhirnya itu 41 setelah nol tersebut. Nah, berikutnya kita ke kode program yang kedua. Sebenarnya kode program yang kedua ini tidak jauh berbeda, hanya saja menentukan nilai X0 dan X1-nya, yaitu berupa nilai A dan B. Maka nilai F0 yang tadi sudah dijelaskan merupakan nilai pertama, dan F1 yang merupakan nilai kedua diganti dengan input user, yaitu A dan B. Sisanya sangat mirip, sama saja algoritmanya seperti tadi. Kita coba. Sebentar. Nah, misalkan kita akan memasukkan nilai X0 yaitu 1 dan X1 1 seperti tadi ya. Lalu kita masukkan deret yang ingin kita ketahui, misalnya deretnya 10 seperti tadi. Maka hasil yang akan keluar juga sama, yaitu 89. Seperti yang pertama, karena X0 dan X1-nya merupakan angka 1. Sekarang kita coba untuk mengubah X0 dan X1-nya. Misalkan kita mengisi X0 dengan angka 1, X0 dengan angka 1, dan X1 dengan angka 2. Di sini kita akan mencari deret yang kedua misalnya. Nah, deret yang kedua akan menghasilkan angka 3 karena deret tersebut merupakan pertambahan antara deret ke X0 yaitu 1 dengan deret yang ke X1 yaitu 2 menjadi 3. Mungkin sekian dari kode programnya. Terima kasih. Dan mungkin sekian saja video penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.